Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Baiklah kaum muslimin, jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa beribadah dengan ibadah yang beliau sampaikan dan beliau amalkan. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan membacakan hadis Arba'in ya. Hadis Al-Arba'in. Sekarang kita akan membacakan hadis yang kelima. Mungkin sebelumnya kita juga sudah sempat menyinggungnya ya. Yang mana hadis kelima ini hadis yang berkenaan tentang bid'ah. Kita bacakan. Di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. An ummil mu'minin, dari ibundanya orang-orang yang beriman, dan ini merupakan gelarnya seluruh istri-istri Nabi ya. Karena seluruh istri Nabi merupakan ibundanya orang-orang yang beriman. Kemudian Ummi Abdillah merupakan kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Aisyah tidak memiliki anak ya, namun di antara sunnah adalah apa? Memiliki kunyah walaupun tidak memiliki anak. Termasuk yang bujang. Boleh memiliki kunyah ya. Abu apa? Boleh ya. Karena terkadang sahabat-sahabat Nabi dahulunya, bahkan Nabi SAW pun memiliki kunyah. Nabi siapa kunyahnya? Abu apa? Bukan. Abul Qasim ya. Karena anak pertama Nabi, anak laki-laki pertama Nabi adalah siapa? Al-Qasim, anak beliau yang lahir dari rahimnya Khadijah ya. Qasim. Iya, Qasim. Makanya Nabi SAW terkadang beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Dan boleh ya, yang bujang belum menikah boleh ya, memiliki kunyah. Kalau punya anak langsung dikasih nama anaknya dengan kunyahnya boleh ya. Begitu juga Aisyah enggak memiliki anak ya, walaupun sebagian riwayat mengatakan Aisyah memiliki anak namun dia keguguran katanya. Wallahu alam. Aisyah memiliki anak keguguran atau memang sama sekali enggak memiliki anak, itu wallahu alam ya. Yang jelas Aisyah memiliki kunyah yang bernama Ummu Abdillah ya, Ummu Abdillah. Yang dimaksud dengan kunyah apa? Apa itu kunyah? Bukan sekedar disembahkan ke anak saja ya. Kalau kita tanyakan sebagian teman-teman kita, mereka terkadang mengatakan kunyah adalah gelar katanya. Tentu ini merupakan pengertian yang keliru ya. Kalau kita katakan kunyah adalah gelar, itu kurang tepat ya. Tidak semua gelar itu dinamakan kunyah.
Seperti Aisyah istri Nabi, sehingga beliau digelari dengan Ummul Mukminin. Tapi Ummul Mukminin bukan kunyah ya, bukan apa namanya kunyah. Yang dinamakan dengan kunyah adalah apa? Panggilan yang diawali dengan abu atau ummu, itulah kunyah. Panggilan yang diawali dengan abu atau ummu ya. Itulah yang dinamakan dengan kunyah ya. Bapak? Harus anak laki-laki. Tidak harus, Pak. Kalau seandainya anak kita semuanya perempuan, maka biasanya orang-orang Arab dahulu mengambil kunyahnya dari anak perempuannya yang pertama. Tapi kalau anaknya pertama, kedua, ketiga perempuan, kemudian lahirlah anak yang kampek laki-laki, maka diambil dari nama anak laki-laki yang pertama, yaitu anak yang kampek tadi. Walaupun awal-awalnya perempuan. Begitu biasanya, Pak. Laki-lakinya berdua? Tetap laki-laki yang pertama. Pokoknya kalau seandainya dia nggak memiliki anak laki-laki, kalau anaknya perempuan, sadonya diambil dari nama anak perempuan pertama. Tapi kalau dia anak laki-laki, walaupun anak laki-laki anak yang kasabaleh misalnya, datihnya anak padsi sadonya, maka tetap diambil dari anak laki-laki yang pertama. Seperti itu, Pak ya. Ummu Abdillah Aisyah ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, yaitu salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu." Barang siapa yang mengada-adakan, ahdatsa ini artinya apa? Barang siapa yang mengada-adakan. Dan yang dimaksud dengan ahdatsa di sini sama artinya dengan bid'ah ya. Yang artinya ahdatsa ini apa? Mengada-ngadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebagaimana makna bid'ah secara bahasa, yaitu menciptakan atau mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itulah yang dinamakan dengan bid'ah atau muhdats ya, sesuatu yang baru yang ada sekarang tapi sebelumnya tidak ada. Inilah bid'ah secara bahasa ya. Nah, tentu ini penting juga kita pahami ya, makna bid'ah secara bahasa penting juga kita pahami. Jangan sampai kita salah dalam memahami sebagian perkataan para ulama ya. Karena ada sebagian para ulama yang mereka membagi bid'ah menjadi dua, terutama seperti Imam Syafi'i yang terus disampaikan oleh sebagian dai-dai ya. Imam Syafi'i katanya kan bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Makanya perkataan tersebut itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar ya. Ibnu Rajab, bukan Ibnu Hajar. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya perkataan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa mazmumatun, bahwasanya bid'ah ada dua, ada bid'ah yang bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang tercela. Dan Ibnu Rajab pun menjelaskan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang dua inilah bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa semua yang ada sekarang dan sebelumnya tidak ada itu dinamakan dengan bid'ah. Oleh karenanya kalau kita lihat, kalau seandainya kita adil ya, kalau seandainya orang-orang yang menyuarakan hal itu dia adil di dalam bertindak ya. Seandainya kalau dia melihat bagaimana tindakan Imam Syafi'i terhadap bid'ah-bid'ah, maka tidak ada bid'ah di dalam perkara agama kecuali Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah yang tercela. Dan inilah sikap Imam Syafi'i ya. Kalau seandainya bid'ah Imam Syafi'i memukul rata bahwasanya bid'ah itu ada yang baik ada yang buruk. Ternyata di dalam perkara agama Imam Syafi'i mengatakan semua bid'ah dalam perkara agama semuanya tercela. Makanya enggak ada satu pun perkara bid'ah yang Imam Syafi'i sebutkan dalam agama itu enggak ada yang mahmudah ya, enggak ada yang baik. Ini diantara makna bid'ah secara bahasa ya. Oleh karenanya di dalam beberapa ayat terkadang Allah Subhanahu wa taala pun menggunakan lafaz bid'ah. Seperti di dalam salah satu ayat ya, Allah mengatakan memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku bukanlah bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata bid'an atau mana bid'ah ya. Nabi bukanlah rasul yang pertama dikarenakan apa? Sebelum Nabi sudah terdapat apa? Sudah terdapat para rasul. Sudah terdapat apa?
para rasul ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah adalah apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz badi' yang sama-sama berasal dari kata bid'ah ya. Allah menggunakan lafaz badi' dikarenakan apa? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebelumnya langit dan bumi tidak ada kecuali ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz badi' ya. Yang mana secara bahasa bid'ah artinya sesuatu yang ada yang sebelumnya tidak ada. Itu secara bahasa ya. Kemudian fi amrina hadza ma laysa minhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini. Di sini Nabi SAW mengkhususkan dengan jelas di sini ya, di dalam urusan kami ini maksudnya dalam agama ya. Barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, di dalam agama, yang dia mengadakan peribadahan, ritual-ritual ibadah di dalam perkara agama, ma laysa minhu, yang yang ritual tersebut, yang perkara bid'ah tersebut tidak didasari dengan dalil, yang perkara bid'ah tersebut tidak didasari dengan dalil, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak didasari dengan urusan kami, yang tidak didasari dengan syariat, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kemudian jemaah sekalian, perkara bid'ah ini menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian kaum muslimin sekarang ya. Bahkan mungkin bagi sebagian besar dari kaum muslimin malahan. Bid'ah ini merupakan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Padahal istilah bid'ah itu telah disampaikan jauh-jauh hari itu oleh apa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, telah memperingati umatnya tentang apa? Tentang bahayanya bid'ah. Namun dengan munculnya dai-dai yang sekarang ya, mereka menyebarkan kesesatan mereka. Untuk menyebarkan kesesatan mereka membuat fitnah di kalangan masyarakat, sehingga umumnya masyarakat kita, saudara-saudara kita, mereka merasa anti dengan istilah yang namanya bid'ah. Padahal jauh-jauh hari Nabi SAW telah memperingati kita, terutama di dalam sebuah hadis ya, hadis Irbad bin Sariyah. Nabi SAW telah menyampaikan bahwasanya akan datang waktu di mana akan muncul bid'ah. Di mana dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, wa innahu man ya'is minkum fasayarah ikhtilafan katsira, dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, maka setelah ini maka mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak di dalam urusan agama ini. Banyak berbagai macam bentuk keyakinan di dalam agama ini, dan itu telah disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari ya. Kemudian sikap Nabi SAW memberikan solusi ya. Ketika datangnya masa di mana munculnya orang-orang perselisihan, berbagai macam bentuk keyakinan muncul di dalam agama, maka Nabi SAW memberikan solusi. Di antara solusinya, Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Oleh karenanya, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi pertama ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian solusi selanjutnya Nabi mengatakan apa? Dan jauhilah oleh kalian al muhdatsatil umur. Itu apa? Perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya setiap bid'ah itu apa? Itu sesat. Ini diantara solusi yang
Nabi SAW berikan kepada kita dalam menyikapi perselisihan di dalam agama atau kekacauan, berbagai macam bentuk kekacauan di dalam beragama, ya, yaitu dengan mengembalikannya kepada Nabi SAW atau kepada para sahabat, sebagaimana Nabi katakan di sini. Bahkan Nabi SAW menisbahkan sunnah bukan hanya kepada beliau saja, akan tetapi Nabi SAW juga menisbahkan kata-kata sunnah kepada sahabatnya, karena para sahabatlah hasil didikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah mereka lah yang melihat wahyu itu turun dan bagaimana praktek dari Nabi SAW dalam mempraktekkan wahyu atau Al-Quran, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat pun juga banyak memperingati kita tentang bid'ah, ya. Yang mana jauh-jauh hari sebenarnya sudah orang-orang dahulu sudah memperingati kita tentang bid'ah. Seperti Ibnu Abbas, ya. Seperti Ibnu Abbas, beliau pun pernah mengatakan ketika Nabi SAW telah menyampaikan tentang perkara yang akan datang dari masa beliau, ya, yaitu tentang akan munculnya bid'ah, maka Ibnu Abbas pun ikut mengingati manusia tentang bahayanya bid'ah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ata'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'ah." Dan akan datang waktunya di mana manusia akan membuat perkara bid'ah. Wa amatu fihi sunnah. Dan pada waktu tersebut manusia akan memadamkan sunnah. Mereka akan mematikan sunnah. Hatta tahyal bid'u wa tamutus sunan. Sampai pada zaman tersebut bid'ah akan hidup dan sunnah akan mati. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat pun ikut mengingatkan hal tersebut. Karena bagaimana pentingnya peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Bahkan di dalam hadis Irbad Ibn Sariyah tadi dikatakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang perkara bid'ah tersebut, dikatakan yauman mau'izatan balighatan dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang mana ketika Nabi SAW mengingatkan hal tersebut, Nabi SAW memberikan nasihat yang membuat mata mengalir airnya, ya, yang membuat air mata mengalir, ya. Ketika itu yang membuat ketika Nabi SAW memberikan wejangan tersebut, ya, nasihat tersebut, yang mana nasihat tersebut dikatakan dapat membuat dapat membuat air mata mengalir. Wa wajilat minhal qulub, ya, kemudian membuat hati bergetar. Saking pentingnya peringatan tersebut, ya. Saking pentingnya peringatan tersebut. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, saking pentingnya tentang peringatan tentang bid'ah tersebut, sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan tentang perkara bid'ah seolah beliau memberikan peringatan di dalam medan perang, ya. Seolah beliau sebagai komandan perperangan yang mengingatkan pasukannya di dalam medan perperangan. Tentu ini menunjukkan bagaimana pentingnya perkara bid'ah, ya. Dan Ibnu Mas'ud pun juga ikut mengingatkan manusia, ya, tentang perkara bid'ah lewat ucapannya yang terkenal, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah oleh kalian dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Cukup bagi kalian untuk mengikuti dan jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Dan sesungguhnya syariat kalian itu telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat, ya. Dan inilah diantara perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ya, yang memperingati kita tentang perkara bid'ah, ya. Jadi jemaah sekalian, istilah bid'ah itu telah dikenal di dalam masa-masa awal Islam, ya. Telah dikenal di awal-awal masa Islam, bukan hanya sekarang, ya. Kemudian makna bid'ah secara istilah, ya. Sebenarnya apa yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadis ini sudah terkandung makna bid'ah, ya. Namun para ulama untuk memudahkan memahami tentang bid'ah, ya, para ulama pun kembali membuat pengertian bid'ah. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwasanya beliau membuat sebuah ta'rif, ya. Beliau membuat definisi bid'ah, pengertian bid'ah.
dengan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah adalah sebuah istilah untuk suatu jalan, sebuah istilah untuk suatu jalan di dalam beragama. Suatu istilah untuk suatu jalan di dalam beragama yang dibuat-buat tanpa dalil. Yang dibuat-buat tanpa dalil. Silsilah di dalam beragama yang dibuat tanpa dalil tudahi syar'iyyah, yang dia menyerupai syariat. Yang dia menyerupai syariat. Yang mana di dalam melakukannya, yang mana ketika melakukannya bertujuan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika melakukannya, seseorang melakukannya bertujuan untuk apa? Berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan memahami makna ini ya, dengan memahami makna bid'ah secara istilah ini, insya Allah bagi kita yang memahami dengan benar, insya Allah kita akan bisa membedakan hakikat bid'ah ya. Kapan sesuatu itu dikatakan bid'ah dan kapan sesuatu itu tidak dikatakan bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi di sini, yang dikatakan bid'ah di sini ada beberapa poin ya. Pertama, perkara itu dianggap urusan agama. Maknanya sudah terdapat dalam makna tadi ya. Pertama, perkara tersebut apa tadi? Dianggap sebagai apa? Urusan agama yang pada dasarnya itu tidak dijelaskan dalam apa? Dalam agama kita. Dianggap sebagai urusan agama yang mana pada dasarnya hal tersebut apa namanya? Bukanlah urusan agama ya. Sehingga ketika seseorang melakukan sebuah kebiasaan dan dia menganggap kebiasaan yang dia lakukan tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ritual yang dilakukan atau apa yang mereka lakukan dari kebiasaan tersebut tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ya. Dengan dalil, maka inilah yang dikatakan dengan bid'ah. Inilah yang dikatakan dengan bid'ah ya. Ketika sebuah ritual peribadahan yang dia lakukan yang dalilnya tidak ada, dan orang yang melakukannya ketika dia melakukan dia menganggap dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Makanya berbeda dengan adat istiadat ya. Berbeda dengan adat yang mana ketika adat tersebut dilakukan, orang yang melakukannya hanya sebatas meyakini itu hanyalah sebatas adat, bukan bagian dari agama. Maka ini baru apa namanya? Maka ini dinamakan dengan adat, bukan termasuk dalam apa? Perkara bid'ah ya. Bukan dalam perkara bid'ah. Selama orang tersebut melakukan kebiasaan ya, atau melakukan adat dan dia tidak meyakini itu merupakan sebuah ibadah, dan dia tidak meyakini itu sebuah ibadah, maka ini tidak termasuk sebagai bid'ah ya. Betapa banyak adat istiadat yang ada pada negeri kita ya. Di dalam pernikahan saja berapa banyak macamnya itu. Ketika seseorang melakukannya dia tidak meyakini itu merupakan apa? Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini bahwa itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak melakukan hal tersebut kecuali sebatas apa? Kecuali sebatas adat saja. Maka hal ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk bid'ah. Berbeda dengan ritual-ritual yang kita saksikan banyak sekarang ya. Atau seperti yang disaksikan oleh Ibnu Mas'ud dahulunya. Ketika Ibnu Mas'ud melihat sekumpulan manusia ya,
yang mereka berkumpul-kumpul di dalam berzikir, dan di dalam berzikir tersebut manusia tersebut dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh satu orang dalam berzikir. Yang mana ketika dia berzikir dia tidak melakukannya kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dia tetapkan. Dan cara-cara yang dia tetapkan tersebut ternyata tidak ada dalilnya. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut dan dia meyakini hal itu merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah, maka Ibnu Mas'ud pun langsung menyangkal orang-orang tersebut ya. Walaupun dia menganggap menganggap itu sebuah hal kebaikan. Man yuridu illal khair. Sebenarnya ketika Ibnu Mas'ud membantah mereka, maka mereka pun mengatakan apa? Kami tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan. Dan inilah diantara bentuk ritual yang mereka lakukan ya. Kaidah bid'ah yang ada pada mereka ketika mereka melakukan hal tersebut dan mereka menganggap itu bagian dari agama, dan mereka pun tidak melakukan hal tersebut kecuali menginginkan kebaikan, menginginkan pahala maksudnya ya. Padahal dasar yang mereka lakukan tersebut tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Maka mereka pun mengatakan ma nuridu illal khair, dan kami tidak menginginkan apapun kecuali apa? Kecuali kebaikan terhadap apa yang kami lakukan. Maka Ibnu Mas'ud pun kembali membantah mereka dengan mengatakan apa? Wa kam mim muridil khair la yusibah. Dan betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun ternyata apa? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena bid'ah ini berkaitan dengan dua syarat diterimanya amalan ya. Syarat amalan diterima yang pertama apa? Niat yang ikhlas, dan ini telah berlalu pembahasannya ya. Terutama di dalam kitab ini pada hadis yang pertama tentang niat ya. Dan ikhlas ini berkaitan dengan amalan hati. Adapun syarat diterima amalan yang kedua yaitu apa? Ittiba ya, atau sesuai dengan syariat. Yang inilah yang kita bahas sekarang. Yang mana diantara bentuk pelanggaran ibadah tidak sesuai dengan syariat yaitu dengan melakukan bid'ah ya. Dengan melakukan bid'ah. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Abdullah bin Mas'ud di zaman para sahabat ya. Yang mana Abdullah bin Mas'ud pun menyatakan tentang kebinasaan kepada mereka. Binasanya mereka padahal para sahabat masih bertebaran di muka bumi, namun mereka mereka telah melakukan banyaknya manusia sudah mulai melakukan acara-acara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tentu ini juga bentuk benarnya apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan itu pun ternyata benar adanya. Bahkan di zaman sahabat pun perkara-perkara bid'ah itu telah muncul ya. Dan itu diantara makna bid'ah secara istilah ya. Itu diantara makna bid'ah secara istilah. Yang mana setiap ritual-ritual yang ditetapkan, di mana ketika melakukannya orang tersebut menganggap itu merupakan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya tidak ada dalilnya, maka itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Kecuali hanya sebatas adat istiadat yang ketika orang melakukannya hanyalah sebatas adat saja, maka itu bukan termasuk ke dalam perkara bid'ah ya. Adapun jamaah sekalian, banyak manusia-manusia yang mereka anti terhadap bid'ah, apalagi mereka anti terhadap bid'ah yang tercela ya. Banyak mereka yang beralasan dengan terhadap keadaan manusia sekarang ya. Sebenarnya sempat juga pernah kita sampaikan juga ya. Ketika seseorang mengatakan kalau seandainya bid'ah itu semuanya tercela, bagaimana dengan kehidupan kita? Karena kehidupan kita tidak ada yang kita miliki kecuali semuanya bid'ah. Tentu ini merupakan apa? Tentu ini merupakan kebodohan di dalam memahami perkara bid'ah ya. Bahkan secara zahir hadis pun di sini Nabi SAW secara jelas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah tercela itu khusus di dalam urusan agama ya. Fi amrina haza, barang siapa yang mengadakan urusan baru di dalam urusan kami ini, maka itu termasuk bid'ah. Secara zahir hadis saja semuanya sudah jelas ya, bahwasanya yang diingatkan oleh Nabi SAW
yang tentang bid'ah yang tercela itu khusus di dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, atau di dalam urusan wasilah di dalam beribadah, ini semuanya pada dasarnya halal, boleh ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa-apa yang di bumi seluruhnya buat kalian. Dan ini dalil tentang bolehnya boleh menggunakan perkara-perkara dunia semuanya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Karena muasal di dalam perkara dunia itu boleh semuanya, mubah ya, halal. Sampai ada dalil yang melarang ya. Tentu kalau seandainya orang mengatakan hal demikian, tentu merupakan ini kekeliruan dalam memahami bid'ah ya. Maka Nabi SAW juga pernah mengatakan dengan jelas ya, wa antum a'lam bidunyakum ya. Dan kalian adalah orang yang paling tahu, yang paling mengerti dengan urusan dunia kalian. Makanya tidak pantas seorang dai yang mereka mengecoh para masyarakat ya, dengan berbagai bentuk macam syubhat yang mereka lontarkan ya. Bagaimana mungkin bid'ah seluruhnya sesat ya? Bagaimana mungkin bid'ah seluruhnya akan masuk neraka? Padahal kehidupan kita semuanya bid'ah. Tentu ini keliru ya, sangat keliru ya. Sangat keliru karena perkara-perkara dunia ini semuanya halal sampai sampai ada dalil yang melarang ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini terdapat beberapa bahaya-bahaya bid'ah ya. Sebagaimana sikap Nabi SAW ketika memperingati sahabatnya kaum muslimin secara umum tentang bahaya bid'ah. Bagaimana sikapnya Nabi SAW, matanya memerah. Bahkan beliau SAW memberikan peringatan seolah beliau sebagai sebagai pemimpin perang ya. Bahkan Al-Irbad ya mengatakan bahwasanya seolah-olah peringatan Nabi tersebut itu membuat membuat air mata mengalir ya, dan membuat hati bergetar. Tentu ini menunjukkan peringatan yang sangat penting ya. Sehingga para ulama pun banyak menyimpulkan tentang berbagai macam bentuk bahaya bid'ah ya. Di antara bahaya bid'ah yang disebutkan di sini bahwasanya seseorang yang melakukan bid'ah seolah-olah mereka menuduh Nabi SAW telah berkhianat terhadap risalahnya. Seolah-olah mereka menuduh Nabi SAW telah berkhianat terhadap risalahnya. Dan di antara risalah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, terutama ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW berhaji wada ya, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Bahwasanya pada hari ini, itu pada haji wada ya, Allah SWT mengatakan, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku pun telah mencukupkan kepada kalian yaitu nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Dan di sini ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya agama itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tidak lagi butuh tentang penambahan dan tidak butuh lagi tentang tentang perubahan di dalam beragama ya. Oleh karenanya seseorang yang melakukan bid'ah yang mereka menganggap bid'ah mereka itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah menuduh Nabi SAW telah menyembunyikan menyembunyikan ibadah-ibadah yang mereka anggap itu merupakan sebuah ketaatan. Dan ini tentu menunjukkan mudarat atau bahaya yang sangat besar ya. Merupakan bahaya yang sangat besar. Bagaimana mungkin Nabi SAW yang telah Allah saksikan tentang sempurnanya risalah yang beliau sampaikan,
Bagaimana mungkin itu apa? Nabi SAW berkhianat terhadap apa? Terhadap risalah yang telah beliau sampaikan secara sempurna. Dan bahkan Nabi SAW pernah meminta persaksian kaum muslimin atau persaksian para sahabat, ya. Meminta persaksian para sahabat tentang kesempurnaan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Yang artinya agama ini telah sempurna dan tidak butuh pengurangan atau penambahan atau apa? Perubahan, ya. Tentu orang-orang yang menganggap amalan bid'ah mereka itu merupakan ketaatan, secara tak langsung mereka telah menuduh Nabi SAW masih menyembunyikan apa? Masih menyembunyikan amal soleh, menyembunyikan kebaikan ataupun ibadah-ibadah di dalam agama, ya. Makanya Nabi mengatakan fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi mengingatkan tentang bahaya bid'ah, Nabi mengawali dengan menyebutkan apa? Fa inna khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk Nabi adalah petunjuk berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu, ya. Bukan petunjuk yang berdasarkan akal atau berdasarkan perasaan semata. Namun kebaikan di dalam agama kita adalah kebaikan yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang berupa Al-Qur'an ataupun wahyu yang berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan prakteknya sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, ya. Bukan kebaikan-kebaikan yang dinilai dengan apa? Dengan akalan ataupun perasaan semata, ya. Tentu ini keluar dari manhaj, ya. Keluar dari manhaj atau cara-cara beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bahaya bid'ah, ya. Kemudian diantara bahaya bid'ah yang lain, bahwasanya orang yang melakukan bid'ah maka secara tak langsung mereka telah memadamkan sunnah, sebagai yang dikatakan oleh siapa tadi? Ibnu Abbas. Ketika seseorang melakukan bid'ah maka secara tak langsung dia telah mematikan sunnah. Ini diantara konsekuensinya, ya. Dan ini bahayanya. Orang-orang yang melakukan bid'ah mereka telah memadamkan sunnah. Apapun contoh bid'ahnya, ya. Ketika mereka memperingati, mengadakan acara-acara bid'ah, ya, acara maulidan atau acara Isra Mi'raj atau acara lainnya, ketika mereka melakukan itu semua secara tak langsung mereka telah memadamkan sunnah, karena sunnahnya apa? Tidak melakukan hal itu semua, ya, tidak ada acara itu semua. Ini diantara bahaya bid'ah, ya. Kemudian diantara bahaya bid'ah lainnya adalah ketika orang yang melakukan bid'ah maka mereka pun akan apa? Menjadi panutan kesesatan. Orang yang melakukan bid'ah akan menjadi panutan kesesatan. Artinya mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan keburukan dari orang-orang yang melakukan keburukan yang diajarkan olehnya, ya. Atau yang dikenal dengan dosa jariyah, ya. Sebagaimana ada pahala jariyah, maka dosa pun apa? Ada juga dosa jariyah, ya. Tentu ini merupakan bahaya yang sangat besar, ya. Walaupun dia kembali tidak melakukannya, namun orang lain melakukannya, maka dosa terus Dosa terus mengalir kepadanya. Tentu ini merupakan bahaya yang sangat besar, ya. Dan biasanya orang-orang yang melakukan bid'ah, nah bahkan bukan biasanya, memang seperti itu, ya. Orang yang melakukan bid'ah biasanya mereka akan akan mengajak orang lain untuk melakukan melakukan acara bid'ah yang mereka adakan, sehingga jadilah mereka menjadi panutan dalam kesesatan, ya. Jadilah mereka sebagai panutan di dalam kesesatan. Dan di antara bahaya bid'ah yang lain, bahwasanya orang yang melakukan bid'ah mereka terjatuh ke dalam maksiat terhadap syahadat Rasul. Ketika seseorang melakukan bid'ah maka dia terjatuh ke dalam Ke dalam maksiat terhadap syahadat. Yang mana di antara makna syahadat terkhusus syahadat Rasul, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara maknanya seseorang yang bersyahadat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka untuk membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi mereka untuk mengikuti syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan mencukupkan syariat-syariat yang apa dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan meninggalkan syariat yang tidak dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara makna-makna syahadat, khususnya syahadat terhadap Rasul ya. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan bid'ah, maka secara tak langsung mereka telah apa? Mereka telah bermaksiat di dalam apa? Di dalam syahadat. Tentu ini merupakan dosa-dosa besar ya. Dan diantara bahaya bid'ahnya lain, bid'ah merupakan dosa besar. Bid'ah merupakan dosa besar ya. Karena diantara kaidah menentukan dosa besar ya, diantara kaidah yang menjelaskan sebuah dosa merupakan dosa besar adalah apa? Ketika sebuah dosa diingatkan dan disebutkan ancamannya secara jelas dengan neraka, maka itu termasuk dosa besar. Sebagaimana secara tegas dan secara ringkas dan secara jelas Nabi SAW mengatakan apa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Secara jelas Nabi SAW menyebutkan ancaman bid'ah adalah neraka ya. Tentu ini menunjukkan bahwasanya bid'ah merupakan dosa besar ya. Karena ini orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka tidak menunaikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu juga orang yang melakukan bid'ah, mereka telah apa? Telah tidak menunaikan haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak untuk apa? Diikuti syariatnya ya. Dan ini diantara bahaya-bahaya bid'ah ya, di antara bahaya-bahaya bid'ah yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Wajar orang mau dibagi kain itu nyana orang mau dibagi. Bapak? Orang mau bagi kain sarung kalau misalkan orang memandikan orang. Maksudnya? Orang mati. Terus? Ini mau bikin sarung untuk orang memandikan. Bagi kain saruang? Iya. Untuk orang yang memandikan? Iya. Pakai itu. Ini nggak masalah ya. Karena diantara mungkin sudah. Apakah itu termasuk ada? Tergantung niatnya tadi. Tergantung niatnya. Karena diantara adab dalam memandikan kebaikan di dalam memandikan terhadap jenazah itu dengan apa? Menutup auratnya ya. Kalau kita memberikan kain sarung untuk menunaikan biar tertunainya kebaikan tersebut sebagaimana yang Nabi perintahkan untuk menjaga aurat jenazah, maka ini sebuah kebaikan. Nggak masalah ya. Dan ini pun tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya ini itu. Yang memandikan mayat itu dikasih satu Pak. Sarung. Satu orang memandikan. Itu bukan perubahan. Oh gitu. Oh, untuk yang memandikan. Yang memandikan. Oh. Iya. Kembali kepada kaidah tadi lagi, Pak. Kalau orang tadi mengatakan itu bahwasanya ritual tersebut merupakan sebuah ritual yang ada tuntunan agamanya, maka ini bid'ah ya. Tapi kalau dia cuma sekedar berbuat baik, yang mana berbuat baik tersebut didasari dengan adab, dia ingin berbuat baik karena dia telah memandikan, kemudian ingin memberikan upah atau apanya, atau memberikan kemudahan bagi yang memandikan, ini nggak masalah ya. Kalau cuma didasari dengan didasari dengan adab tadi. Bapak? Ini ada tentulah tujuannya. Itu kembali kepada dasar orang yang melakukannya ya. Tapi mungkin kalau adat, kalau itu sebagai aktivitas masyarakat, mungkin apa yang kalian tahu biasanya tuh? Ada kebiasaan. Ada kebiasaan. Mungkin itu kalau kami memandang kalau seperti itu hanya sebatas adat, Pak. Hanya sebatas adat, bukan perkara bid'ah ya. Iya, adat. Apalagi itu mudah-mudahan itu dilakukan oleh orang-orang kita, saudara kita itu berdasarkan akhlak atau adab saja ya, untuk berbuat baik kepada orang yang ikut memandikan jenazah. Mudah-mudahan itu enggak masalah ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Azan ya? Dah cukup ya. Mudah-mudahan ini jelas. Ya, mudah-mudahan itu jelas. Yang jelas kaidahnya seperti tadi ya. Walaupun masih banyak kaidah-kaidah dalam menentukan bid'ah,
Apalagi di zaman kita sekarang ya, di zaman yang mana dikatakan zaman kontemporer ya, banyak fikih-fikih kontemporer. Tentu para ulama kembali menentukan atau membuat sebuah kaidah-kaidah agar kaum muslimin bisa menentukan perkara-perkara bid'ah dengan lebih jelas ya. Yang jelas dengan pengertian yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kita untuk menentukan kapan perkara tersebut menjadi bid'ah dan kapan tidak. Ya Pak ya. Jadi kembali kepada dasar keyakinan tadi lagi. Ya Pak ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalankan agama ini. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.